Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Saya Nur Elita Faiza sebagai perwakilan dari kelompok 7 sekaligus sebagai moderator. Kelompok kami akan menyampaikan materi mengenai manajemen konflik. Materi yang kami bawakan sebagai untuk memenuhi tugas mata kuliah manajemen sumber daya manusia. Kelompok kami terdiri dari 5 orang. Yang pertama ada Dewani Septira dengan NIM 206-12096. Yang kedua ada Legis Pratiwi Dalova dengan NIM 206-12109. Yang ketiga Muhammad Farhan Mayansyah dengan NIM 206-12111. Yang keempat Nur Mawanti dengan NIM 206-12118. Dan yang terakhir ialah saya sendiri, yaitu Nur Elita Faiza dengan NIM 206-12124. Materi yang kami bawakan terdiri dari 10 submateri. Yang pertama ialah tentang manajemen konflik, yang kedua faktor-faktor penyebab konflik, yang ketiga sumber-sumber konflik, yang keempat jenis-jenis konflik, yang kelima teori-teori manajemen konflik, yang keenam tujuan manajemen konflik, yang ketujuh pencegahan konflik, yang kedelapan strategi mengatasi konflik, yang kesembilan dampak manajemen konflik, dan yang terakhir ialah ke-10 yaitu peran manajer dalam penyelesaian konflik. Baik, yang menjadi presenter pertama kita ialah Legis Pratiwi Dalova. Kepada Legis dipersilakan. Terima kasih kepada Nur Elita Faiza. Di sini saya akan membacakan mengenai bab 1 yaitu tentang manajemen konflik. Manajemen ialah melaksanakan dan mengatur, sedangkan konflik adalah proses interaksi yang terjadi akibat adanya ketidaksesuaian antara dua pendapat yang berpengaruh atas pihak-pihak yang terlibat, baik pengaruh positif maupun negatifnya. Sedangkan manajemen konflik adalah serangkaian aksi dan reaksi antara pelaku maupun pihak luar dalam suatu konflik. Manajemen konflik ini berorientasi pada bentuk komunikasi, termasuk tingkah laku dari pelaku maupun pihak luar dan bagaimana mereka mempengaruhi kepentingan tersebut. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan materi dari Legis tadi, yaitu faktor-faktor penyebab konflik dan sumber-sumber konflik. Faktor-faktor penyebab konflik ada beberapa faktor, tetapi ada 2 di antaranya. Yang pertama adalah faktor yang disebabkan oleh manusia, dan yang kedua adalah faktor yang disebabkan oleh organisasi. Baiklah, yang pertama ialah faktor yang disebabkan oleh manusia. Yang pertama ditimbulkan oleh atasan, terutama gaya kepemimpinan. Yang biasanya terjadi ialah konflik antara atasan dan juga bawahan. Contoh, bawahan yang tidak memberikan kinerja yang memuaskan ataupun atasan yang kurang memberikan feedback yang baik terhadap kinerja bawahan atau sekedar kesalahan komunikasi. Yang kedua, personil yang mempertahankan peraturan-peraturan secara kaku. Dan yang ketiga, timbul karena ciri-ciri kepribadian individualis seperti sikap egoistis, temperamental, sikap fanatik, dan juga otoriter. Selanjutnya adalah faktor organisasi. Yang pertama ialah persaingan dalam menggunakan sumber daya. Apabila sumber daya baik berupa uang, material, atau sarana lainnya terbatas atau dibatasi, maka dapat timbul persaingan dalam penggunaannya. Yang kedua, perbedaan tujuan terhadap unit organisasi. Setiap unit organisasi mempunyai spesialisasi dalam fungsi, tugas, dan bidangnya masing-masing. Perbedaan ini sering mengarah pada konflik minat antar unit tersebut. Yang ketiga, interdependensi tugas. Konflik terjadi karena adanya saling ketergantungan antara satu kelompok dengan kelompok lainnya. Yang satu tidak dapat bekerja karena menunggu hasil dari kelompok yang lain. Yang keempat, perbedaan nilai persepsi. Suatu kelompok tertentu memiliki persepsi yang negatif karena mereka merasa diperlakukan dengan tidak adil. Contohnya dari para manajer muda, misalkan mereka memiliki persepsi bahwa mereka mendapatkan tugas yang lebih rumit, sedangkan manajer senior mendapatkan tugas yang lebih ringan
atau bisa disebut sederhana. Yang kelima, kekaburan yurisdiksional. Konflik terjadi karena batas-batas aturan tidak jelas, yaitu adanya tanggung jawab yang tumpang tindih. Yang keenam, masalah status. Konflik dapat terjadi karena suatu unit atau departemen mencoba memperbaiki dan meningkatkan status, sedangkan atau departemen yang lain menganggap sebagai sesuatu yang mengancam posisinya dalam status hierarki organisasi. Yang ketujuh, hambatan komunikasi. Hambatan komunikasi baik dalam perencanaan, pengawasan, koordinasi, bahkan dapat menimbulkan konflik antara unit atau departemen. Selanjutnya ialah sumber-sumber konflik. Sumber konflik yang pertama ialah konflik yang berkaitan dengan tujuan yang hendak dicapai. Yang pertama, konflik mendekati, di mana orang didorong untuk melakukan pendekatan positif terhadap dua persoalan atau lebih, tetapi tujuan tercapai terpisah satu sama lain. Yang kedua, konflik mendekati menghindar, di mana orang diminta melakukan pendekatan dengan melakukan persoalan-persoalan yang mengacu pada suatu tujuan dan pada waktu yang sama dengan tujuan yang mengandung nilai positif dan negatif bagi orang yang mengalami konflik tersebut. Konflik menghindar, di mana orang diminta untuk menghindari dua atau lebih hal negatif, tetapi tujuan-tujuan yang dicapai saling terpisah satu sama lain. Selanjutnya ialah sumber daya konflik yang berasal dari perseorangan dan masalah instruktur dalam organisasi. Sejumlah faktor berbeda dapat menimbulkan konflik organisasi. Beberapa faktor seperti kepribadian yang bersifat psikologis, artinya konflik tersebut berkaitan dengan karakteristik perseorangan para karyawan. Hal inilah yang menjadi bahwa ada orang lain dan kesulitan tersebut tidak ada kaitannya dengan kemampuan kerja atau karakter interaksinya yang formal. Namun yang menjadi perhatian kita adalah konflik yang disebabkan oleh struktural. Antaranya ialah yang pertama, saling ketergantungan pekerjaan. Yang kedua, ketergantungan pekerjaan satu arah. Yang ketiga, diversiasi horizontal yang tinggi. Yang empat, ketergantungan pada sumber yang langka. Yang kelima, perbedaan dalam kriteria evaluasi dan sistem imbalan. Yang keenam, pengambilan keputusan partisipatif. Yang ketujuh, keanekaragaman anggota. Yang kedelapan, ketidaksesuaian status. Kesembilan, ketidakpuasan peran. Dan yang terakhir adalah distorsi komunikasi. Baiklah, sekian dari penjelasan materi saya mengenai faktor-faktor konflik dan juga sumber-sumber konflik. Maka materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman anggota kelompok saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurmawanti akan membacakan bab 3 bagian 1. Jenis-jenis konflik. Jenis-jenis konflik dibagi menjadi 3, yaitu 1. Dilihat dari posisi seseorang dalam struktur organisasi. 2. Dilihat dari pihak yang terlibat di dalamnya. 3. Konflik dilihat dari segi fungsi. 1. Dilihat dari posisi seseorang dalam struktur organisasi dibagi lagi menjadi 4, yaitu 1. Konflik vertikal, 2. Konflik horizontal, 3. Konflik garis staf, 4. Konflik peranan. 2. Dilihat dari pihak yang terlibat di dalamnya dibagi lagi menjadi 5, yaitu konflik dalam diri individu, 2. Konflik antar individu, 3. Konflik antar individu dan kelompok, 4. Konflik antar kelompok dalam organisasi yang sama, 5. Konflik antar organisasi. 3. Konflik dilihat dari segi fungsi dibagi lagi menjadi 2, yaitu 1. Konflik fungsional, 2. Konflik disfungsional. Baiklah, selanjutnya saya akan membaca bab 3 bagian 2, yaitu teori-teori manajemen konflik. Teori-teori manajemen konflik menurut Gates adalah berdasarkan perhatian manajer terhadap bawahan pada sumbu horizontal dan perhatian manajer terhadap produksi pada sumbu vertikal, yaitu memaksa, konfrontasi, kompromi, menarik diri, dan mengakomodasi. Menurut
Thomas dan Newman, yaitu berdasarkan kerjasama pada sumbu horizontal dan kesertifan pada sumbu vertikal, yaitu kompetisi, kolaborasi, kompromi, akomodasi, dan menghindar. Selanjutnya bab 4, yaitu tujuan manajemen konflik. Pertama, mencegah gangguan kepada anggota organisasi untuk memfokuskan diri pada visi, misi, dan tujuan organisasi. Yang kedua, memahami orang lain dan menghormati keberagaman. Yang ketiga, meningkatkan kreativitas. Yang keempat, meningkatkan keputusan melalui pertimbangan berdasarkan pemikiran berbagai informasi dan sudut pandang. Yang kelima, memfasilitasi pelaksanaan kegiatan melalui peran serta, pemahaman bersama, dan kerjasama. Yang keenam, menciptakan prosedur dan mekanisme penyelesaian konflik. Yang ketujuh, menimbulkan iklim organisasi konflik dan lingkungan kerja yang tidak menyenangkan seperti takut, moral rendah, dan sikap saling curiga. Yang delapan, meningkatkan terjadinya pemogokan. Yang sembilan, mengarahkan pada sabotase bagi pihak yang kalah dalam konflik. Yang ke-10, mengurangi loyalitas dan komitmen organisasi. Yang ke-11, meningkatkan biaya pengadilan karena tuntutan karyawan yang mengajukan konflik ke pengadilan. Selanjutnya, pencegahan konflik. Di sini ada 4 pencegahan untuk mencegah konflik. Yang pertama adalah disiplin, yaitu mempertahankan disiplin dapat digunakan untuk mengelola dan mencegah konflik. Cara yang kedua adalah pertimbangan pengalaman dalam tahapan kehidupan. Konflik dapat dikelola dengan mendukung karyawan untuk mencapai tujuan sesuai dengan pengalaman dan tahapan hidupnya. Yang ketiga adalah komunikasi. Suatu komunikasi yang baik akan menciptakan lingkungan yang kondusif. Yang keempat, mendengarkan secara aktif. Mendengarkan secara aktif merupakan hal yang penting untuk mengelola konflik. Selanjutnya adalah bab 5, bagian 1, yaitu strategi mengatasi konflik. Yang pertama adalah strategi mengatasi konflik dalam diri individu. Yang pertama adalah menciptakan kontak dan membina hubungan. Yang kedua, membuka rasa percaya dan penerimaan. Yang ketiga, menumbuhkan kemampuan dan kekuatan diri sendiri. Yang keempat, menentukan tujuan. Yang kelima, mencari beberapa alternatif. Yang keenam, memilih alternatif. Yang ketujuh adalah merencanakan pelaksanaan jalan keluar. Bab 5, bagian 2. Yang kedua, strategi mengatasi konflik antar pribadi. Pertama adalah strategi kalah, arbitrase, dan mediasi. Yang kedua adalah strategi menang kalah, penarikan diri, taktik penghalusan dan damai, bujukan, taktik paksaan dan penekanan. Yang terakhir adalah taktik tawar-menawar dan pertukaran persetujuan. Yang ketiga, strategi menang-menang, pemecahan masalah terpadu, konsultasi proses antar pihak. Yang keempat adalah strategi mengatasi konflik organisasi. Yang pertama, pendekatan birokratis. Yang kedua, pendekatan intervensi otoritatif dalam konflik literal. Dan pendekatan sistem. Yang terakhir adalah reorganisasi struktural, mengubah sistem guna meluruskan perbedaan kepentingan dalam tujuan yang hendak dicapai kedua belah pihak. Dan bab yang terakhir ialah tentang dampak manajemen konflik yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Nah, dampak manajemen konflik terdiri dari dua sisi. Yang pertama positif, yang kedua negatif. Dampak manajemen konflik yang positif ialah 1. Meningkatnya ketertiban dan kedisiplinan dalam menggunakan waktu kerja. Yang kedua, meningkatnya hubungan kerjasama yang produktif. Yang ketiga, meningkatnya motivasi kerja untuk melakukan kompetisi secara sehat antara pribadi maupun antar kelompok dalam organisasi. Yang keempat ialah banyaknya karyawan yang dapat mengembangkan karirnya sesuai dengan potensinya. Dalam sisi negatif, yang pertama ialah meningkatnya jumlah absensi karyawan dan seringnya karyawan mangkir pada waktu jam-jam kerja berlangsung. Yang kedua, banyak karyawan yang mengeluh karena sikap atau perilaku teman kerjanya
yang dirasakan kurang adil dalam membagi tugas dan juga tanggung jawab. Yang ketiga ialah karyawan sering melakukan mekanisme pertahanan diri bila memperoleh teguran dari atasan. Dan yang keempat ialah meningkatnya kecenderungan karyawan yang keluar masuk atau turnover. Selanjutnya ialah tentang peran manajer dalam menyelesaikan konflik. Yang pertama ialah menganalisa jumlah tipe konflik. Yang kedua, mengevaluasi setiap level konflik. Yang ketiga, menentukan dan mengidentifikasi isu. Yang keempat, menentukan apakah sikap dalam negosiasi telah memenuhi standar norma sebelum bernegosiasi. Dan yang kelima, seharusnya tidak terlalu tertekan dalam mempersiapkan sebuah negosiasi. Yang keenam, harus melibatkan pihak ketiga. Dan yang ketujuh ialah harus mengontrol proses dan hasil dari perdebatan atau diskusi tersebut. Demikian akhir dari presentasi dari kelompok 7. Terlebih dan kurang kelompok 7 mohon maaf jika ada salah dalam penyampaian kata. Saya sebagai moderator sekaligus perwakilan dari kelompok 7 undur diri. Akhir kata kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.